Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan Pertanian yang beranggotakan Syakirah NIM D1A021229, Nuriana Manurung dengan NIM D1A021231, Cindy Sinaga dengan NIM D1A021234 akan mempresentasikan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial atau struktur sosial horizontal suatu masyarakat adalah berkaitan dengan banyaknya pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada dalam masyarakat itu tanpa menempatkannya dalam jenjang hierarki. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur sosial horizontal suatu masyarakat adalah gambaran dari heterogenitas sosial masyarakatnya. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Menurut Surjono Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestise, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya, diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya di Indonesia, ada banyak keragaman dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Ciri-ciri diferensiasi. Yang pertama ada ciri-ciri fisik, merupakan ciri yang berhubungan dengan ras, warna kulit, warna mata, bentuk rambut, bentuk hidung, dan sebagainya. Pada intinya, ciri fisik pada diferensiasi sosial terlihat jelas karena nampak dari luar perbedaan pada setiap individunya. Yang kedua ada ciri-ciri sosial, merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan fungsi individu pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Yang ketiga ada ciri-ciri budaya, merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat di suatu negara atau wilayah. Jenis-jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi tingkatan, terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Yang kedua, diferensiasi fungsional, dapat dilihat di suatu lembaga sosial, adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga ada diferensiasi adat, aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat, adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Diferensiasi sosial memiliki beberapa dampak serta pengaruh pada kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Diferensiasi dapat memunculkan primordialisme, yaitu merupakan anggapan yang dimiliki oleh setiap individu bahwa kelompoknya merupakan yang paling unggul daripada kelompok lainnya. 2. Diferensiasi sosial dapat memunculkan etnosentrisme, yaitu merupakan anggapan dari individu yang meyakini bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa lainnya. Yang 3. Diferensiasi sosial memunculkan prasangka terhadap individu yang terlihat atau berbeda dari diri sendiri. Diferensiasi dapat memunculkan sikap diskriminatif seseorang terhadap suatu kelompok minoritas. Pengertian kelompok sosial harus mencakup 3 elemen. 1. Pluralitas subjek. Pluralitas subjek merupakan menurut Smith dan Zob inherent pada semua kelompok, artinya eksistensi pengelompokan mensyaratkan adanya pluralitas dalam elemen-elemen pembentuknya. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa pluralitas subjek menjadi salah satu faktor determinan terhadap tingkat diferensiasi atau heterogenitas masyarakat. Semakin tinggi pluralitasnya, semakin tinggi pula diferensiasi atau heterogenitas sosial di masyarakat itu. Yang kedua, interaksi antara subjek-subjek itu. Interaksi di samping pluralitas adalah sangat penting untuk eksistensi kelompok sosial. Suatu kelompok tanpa interaksi, seperti misalnya kelompok usia tua, menjadi hanya merupakan perwujudan statistik atau statistical entity. Kelompok tanpa adanya interaksi antar anggota-anggotanya bukanlah merupakan kesatuan yang fungsional dan karenanya bukan kelompok sosial yang sebenarnya. Mengenai keterkaitan antar kelompok dan interaksi sosial ini dapat dilihat jelas dalam konsep Charles Hortog Coley mengenai kelompok primer atau primary group. Dalam garis besarnya, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai oleh hubungan yang akrab dan serba informal antara anggotanya. 3. Solidarita atau kohesi sosial masyarakat. Solidarita atau kohesi sosial juga sangat penting dalam pembentukan
kelompok sosial. Solidarita menciptakan apa yang dalam sosiologi disebut we feeling group, perasaan kekitaan, perasaan yang membawa seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok. Khusus mengenai solidarita, Emile Durkheim mentengahkan dua tipe kohesi sosial, yakni satu, kohesi didasarkan atas kesamaan-kesamaan di antara para anggota, dan dua, kohesi yang didasarkan atas hubungan saling ketergantungan dalam divisi kerja atau division of labor. Kohesi sosial pertama dilandasi oleh solidarita yang terbentuk oleh kesamaan-kesamaan para anggota kelompok yang oleh Emile Durkheim disebut solidarita mekanik. Sedangkan kohesi sosial kedua dilandasi oleh solidarita yang terbentuk justru oleh perbedaan namun saling tergantung di antara para anggota kelompok yang oleh Emile Durkheim disebut sebagai solidarita organik. Dikaitkan dengan tiga elemen kelompok tersebut, maka pola pengelompokan masyarakat desa hakikatnya adalah satu, termasuk masyarakat dengan pluralitas rendah sehingga tidak cenderung menciptakan diferensiasi atau heterogenitas sosial yang tinggi. Dua, cenderung termasuk tipe kelompok primer dengan karakteristik yang terlekat padanya. Tiga, cenderung tipe kohesi sosial yang berlandaskan solidarita mekanik. Pola diferensiasi sosial masyarakat desa dapat pula dipahami lewat dimensi lokalitasnya. Melalui dimensi lokalitas dibedakan menjadi tiga kelompok sosial, yakni satu, keluarga, dua, ketetanggaan, dan komunitas. Implikasi diferensiasi sosial terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terbentuknya relasi sosial dan kelas sosial yang baru. Komunitas petani yang ada di Desa Kunir terdiferensiasi atas beberapa lapisan. Di antaranya ada petani pemilik, petani penyewa, dan buruh tani. Diferensiasi sosial merupakan gambaran dari heterogenitas sosial masyarakatnya yang tidak selalu berkaitan dengan pengelompokan, melainkan juga berkaitan dengan sikap atau tingkat inteligensi, yakni kemampuan mental atau inteligensi seseorang untuk mendiferensiasikan sesuatu. Penguasaan lahan pertanian dan alat-alat produksi pertanian, yaitu dari petani pemilik lahan dan petani penyewa. Buruh tani tidak memiliki akses kepemilikan lahan maupun alat produksi, sehingga buruh tani berada pada lapisan sosial yang bawah. Di samping itu, komunitas petani tembakau mengalami perkembangan kemampuan berusaha tani secara komersial. Kepemilikan lahan pertanian dan alat-alat produksi pertanian menunjukkan adanya proses diferensiasi sosial dengan keberadaan strata-strata kepemilikan dari petani pemilik lahan, petani penyewa, dan buruh tani. Akses petani yang berlahan sempit dan buruh tani untuk menguasai lahan pertanian maupun alat produksi pertanian menjadi hilang dan didominasi oleh petani yang memiliki lahan luas dan kepemilikan alat produksi. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian dilakukan dengan mengupah buruh. Sistem buruh majikan mulai terlihat karena buruh tani bergantung dengan petani pemilik lahan. Karl Marx juga mengatakan bahwa pada tahap kehidupan komunal masyarakat hidup di bawah ideologi individualis dan kurangnya hubungan manusiawi menjadi hubungan kepemilikan. Hubungan buruh majikan mulai terlihat ketika adanya transformasi pertanian padi ke pertanian tembakau. Masyarakat yang awalnya bekerja atas dasar saling tolong-menolong, kerjasama, dan berprinsip kekerabatan mulai berubah menjadi hubungan antara buruh dengan majikan. Pertanian tembakau yang produksinya lebih banyak menjadikan petani pemilik lahan membutuhkan tenaga untuk membantu pekerjanya. Petani pemilik lahan mempekerjakan buruh dengan memberinya upah, dan hubungannya sekarang lebih pada buruh dan majikan. Solusi untuk kasus tersebut adalah sistem kedokan. Sistem kedokan adalah bentuk kemitraan informal antara pemilik lahan dan petani penggarap atau pengedok. Seperti kemitraan pada umumnya, terdapat pembagian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang menjalin kemitraan. Sistem kedokan merupakan sistem kerjasama revenue sharing, di mana pengedok memperoleh 1/5 hasil produksi, sementara sisanya menjadi hak pemilik lahan. Proporsi bagi hasil sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemilik lahan menyediakan seluruh input produksi serta tenaga kerja untuk
pengolahan tanah atau sewa traktor, penanaman, dan panen. Sementara pengedok menyediakan tenaga untuk persiapan lahan, persemaian atau pembuatan uritan, pemupukan, panen, dan pemeliharaan. Pembagian hak dan kewajiban dalam sistem kedokan sesuai dengan karakteristik dasar masing-masing pihak. Pemilik lahan pada umumnya adalah masyarakat ekonomi menengah, akan tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya sendiri. Sehingga pemilik lahan selain menyewa lahan, juga menyediakan seluruh input dan juga tenaga kerja luar keluarga selain pengedok. Selain itu, pemilik lahan juga menanggung seluruh risiko produksi di mana ketika terjadi kegagalan panen, maka kerugian seluruhnya ditanggung pemilik lahan. Sementara pengedok berkewajiban melakukan persiapan lahan, persemaian, perawatan, dan panen, sehingga tugas tersebut dilaksanakan sendiri oleh pengedok. Keuntungan bagi pengedok adalah tidak menanggung risiko produksi sama sekali, berbeda dengan sistem bagi hasil lainnya seperti maro dan sakap, di mana penggarap masih harus menyediakan sebagian input produksi dan menanggung sebagian risiko produksi.